Masih ingatkah dengan aktris cantik Andara Erlia Strawinata? Atau yang lebih dikenal dengan Andara Early, namanya pernah berkibar di dekade 2000-an. Sukses menjadi model, karir Andara terutama di dunia entertainment terus melejit. Hingga puncaknya, berbagai judul film pernah dibintanginya. Belakangan namanya tidak lagi terdengar. Banyak yang mengatakan karirnya di dunia hiburan telah habis, seiring keputusannya meninggalkan panggung hiburan. Lantas, apa yang membuat Andara Early memutuskan untuk berhenti dari dunia yang sudah membesarkan namanya itu? Apa ya, mungkin bisa dikatakan kalau kan kemarin itu aku kurang lebih 5-6 tahun lalu itu sempat mutusin untuk break dulu dari dunia entertainment gitu ya. Dimana karena alasannya adalah aku merasa jenuh di dunia entertainment itu gitu. Jenuh dalam artian belum nemuin lagi sesuatu hal yang bikin aku passionate gitu di situ. Sedangkan dunia entertainment ini kan aku kerja karena passion ya gitu. Jadi begitu tidak ketemu sesuatu hal yang buat aku passionate lagi, aku butuh booster nih, aku butuh sesuatu hal yang baru lah. Tidak ada yang menyangka setelah menghilang dari panggung hiburan, Andara Early bekerja di kantoran. Tidak sebentar, 5 tahun lamanya, ibu 2 anak itu menjalani rutinitas barunya. Bersama suami tercinta, Bugi Ramadana, keduanya bahu-membahu mendayung bahtera rumah tangganya agar tidak karam dihantam kerasnya karang kehidupan. Lantas, apa yang membuat Andara Early memilih bekerja di kantoran? Tadinya mau sekolah, tapi setelah ngobrol-ngobrol sama beberapa temen yang dulu satu sekolahan, mereka nyaranin endapnya nanti kan tetap harus nyari duit juga. Mereka bilang, kenapa nggak coba untuk kerja aja langsung? Kerja gimana, kantor lagi atau gimana? Iya gitu, why not gitu. Dapat beberapa referensi tempat kantor, aku coba apply, gitu kan, alhamdulillah ada yang merespon, kemudian di interview dan keterima. Jadilah aku bekerja di kantoran gitu. Dan itu akhirnya berjalan sampai 5 tahun ya. 5 tahun lebih gitu. 5 tahun lebih. 2 tahun pertama pandemi 2020, 2021, 2022 kita masih oke gitu, karena itu masih fase adaptasi ya. Work from home, terus kemudian juga jam kerjanya juga kita masih bisa toleransi gitu. Tapi begitu masuk udah hampir mau ke tahun ketiga, kita ngerasa udah makin nggak sehat. Keputusan Andara Early bekerja di kantoran tidak selalu berbuah manis. Ada masanya pahit dan kecutnya kehidupan ia rasakan. Terutama saat pandemi COVID-19 yang membuat segalanya seperti berbuah hanya dalam kedipan mata. Tanpa disangka sebelumnya, tanggungan cicilan rumah yang masih 12 tahun lagi sempat membuat dirinya dan suaminya dibuat pusing alang kepalang. Akhirnya kita mutusin untuk udah deh, resign aja. Nah, resignnya itu dia duluan gitu, dapat pressure-nya. Terus ternyata berselang 3 bulan setelah dia resign, aku pun ngalamin hal yang kurang lebih sama gitu. Terus diskusi lagi, gimana nih kalau misalnya bertahan, aku juga gila nih jadinya gitu. Kalau misalnya nggak bertahan, tapi kita masih punya kewajiban yang harus kita penuhi. Contohnya kayak kita masih punya cicilan KPR, kita masih punya 12 tahun lagi yang harus kita bayarin gitu. Kita baru berjalan 8 tahun doang. Itu gimana? Itu tanggung jawab kita dan itu harus kita bayarin. Mereka nggak mau nunggu gitu kan. Mereka nggak peduli kita punya duit atau enggak gitu. Gimana? Ya udah deh, lillahi ta'ala aja. Biasanya karena kita ngerasanya 3 bulan 6 bulan kita insya Allah udah dapat mengganti pekerjaan yang baru. Kemarin gitu, jadi kayak dia setahun 2 tahun kerja, tiba-tiba ada tawaran tempat lain, dia lompat tempat lain. 2 tahun kerja ada kurang lebih fasenya kurang lebih kayak gitu. Jadi kita ngerasanya masih aman lah gitu. Kita masih pede lah. Masih pede gitu. Ini jadi pelajaran banget ya buat kita gitu. Maksudnya emang lah kalau manusia tuh kalau nggak dijentorin dulu tuh kayaknya nggak belajar gitu ya. Jadi kita dapat pelajaran banget dari situ.
Akhirnya kita mutusin untuk ya udah deh, kita coba deh, kita tutup aja, kita lunasin. Caranya gimana? Ya udah, kita punya tabungan berapa, kita punya aset apaan aja, kita jualin aja semua ya. Biarpun kita harus habis-habisan gitu. Benar-benar habis-habisannya banget, tapi kita tenang, setidaknya bulan berikutnya kita udah nggak harus bayar jalan lagi, kita nggak ditagih-tagih dengan tagihan-tagihan yang sebenarnya harusnya tidak sebegitu banyaknya gitu ya. Keputusannya berhenti kerja kantoran sambil berharap menemukan pekerjaan yang lebih baik lagi harus dibayar mahal. Mengingat apa yang sebelumnya diharapkan, dicanangkan, ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kita memprediksikannya, oke, kita masih punya 12 tahun lagi di mana kita punya gaji bulanan. Di gaji bulanan itu kita bisa menutupi tagihannya kita tiap bulan gitu kan. Dan tiap bulan mau bayar cicilan, mau bayar tagihan-tagihan yang lain, jajannya anak-anak, uang sekolah, pas sekarang itu semua sudah ke-cover. Terus bisa kita nyisihin juga buat tabung lagi gitu kan. Itu sudah terprediksi lah sama kita gitu, karena kita kenapa kita mutusin untuk bekerja pun karena emang udah ada hitungannya gitu. Oke, dari salary-nya dia berapa, salary aku berapa, kita ngumpulin segini, ini bisa jadi apa aja dia gitu kan. Nah begitu tiba-tiba kita mau melunasi si KPR ini, otomatis duit-duit yang kita punya kan semua harus kita habisin semua gitu. Sisanya udah tinggal dikit banget. Nah ini yang sekarang kita harus apain nih gitu, dengan modal yang sedikit kita puterinnya kayak gimana nih, apa yang bisa kita lakuin. Andara Early dihadapkan dengan posisi yang serba sulit, tanggungan cicilan rumah yang harus dibayar setiap bulannya di saat bersamaan Andara Early dan suami masih mencari pekerjaan dan bagaimana caranya bertahan menghadapi berbagai ujian hidup. Pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah Andara Early yang harus menjual semua asetnya untuk membayar cicilan rumahnya? Apa ya, mungkin balik lagi gimana kita nyikapin untuk ini, kita lagi ada di fase yang seperti ini, tapi kita harus ikhlas gitu ya, kita harus ridoin aja, kita harus nikmatin segala prosesnya, dan kita yakinin bahwa ini fase ini nggak lama gitu loh, kita doa, kita minta gitu, jangan terlalu karut, kita disegerakan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang menurut kita ini ada masalah gitu ya, segera disegerakan untuk dapatin solusinya gitu. Jadi kita yakinin aja, dan selama kita meyakini prosesnya ini, ya kita harus enjoy gitu, kita harus nikmatin, kita harus nggak boleh jadi saling menyalahkan gitu ya, mungkin ya nggak boleh juga saling bikin drop satu sama lain. Ya udahlah, nikmatin dulu aja, dibawa senang aja sekarang, maksudnya dengan sisa-sisa uang yang ada, alhamdulillah masih ada, insya Allah masih ada rezekinya gitu. Rezeki kan sebenarnya bukan cuma sekedar nominal aja gitu ya, tapi banyak lingkungan orang-orang yang benar-benar support kita. Ya kita syukuri aja sekarang. Jadi sangat mengurangi yang namanya, kalau bisa jangan sampai ngeluh lah gitu. Jadi kita ya udah nikmatin aja.